Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak dan ibu-ibu jamaah masjid anu rahimani wa rahimakumullah, puji syukur rasa terima kasih terus menerus mari kita hadirkan dalam hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa bacaan alhamdulillah ini betul-betul pernyataan dalam hati kita bahwa kita berterima kasih, bahwa kita menjadi bagian dari apa yang Allah firmankan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan hati kita ini mencintai iman dan menjadikan semua kegiatan-kegiatan keimanan ini indah dalam hati kita. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah lah yang membuat hati kita ini yang dulu seneng campur sari, gojekan, mabuk-mabukan, dalam hati kita kayak itu sudah enggak enak itu. Kalau dulu kita seneng di daerah kita Masaran ini kan hampir semuanya dewa judi ke. Kalau ada orang mantu mesti dari malam sampai pagi itu ada orang coknya itu bahkan 250 lebih besar daripada sumbangan ibu-ibu bawa beras, karena setiap hari kali 30 hari. Tapi hari ini tiba-tiba hati kita enggak enak itu kayak gitu itu. Ya apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang menjadikan hati kita ini tidak nyaman terhadap hal. Dan alhamdulillah wasma, kita ini dikumpulkan oleh Allah dalam lingkungan seperti itu, dalam hati-hati yang kondisinya senang terhadap iman, senang terhadap masjid, senang nyumbang ke masjid, hiasi masjid. Luar biasa ini. Saya ngikuti perjalanan An-Nur ini, masya Allah, masya Allah, betul-betul. Semoga menjadi amal jariah Pak Ketua Takmir dan segenap jajarannya, bahwa setiap jenengan mungkin hari ini ada dari takmir-takmir kita yang dahulu sudah menghadap Allah lebih dulu, dan semoga setiap sujud kita, wirid kita ini menjadi juga amalan bagi mereka dan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan ini penting semua. Berikutnya, berulang-ulang kita di khutbah atau dimanapun saya sekarang itu menggalakkan bersolawat, karena Nabi Muhammad SAW sudah menjanjikan man sholla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, seketika itu Allah membacakan sholawat kepada kita berapa? 10 kali. Wa hutat anhu asra sayiat, dan Allah hapus 10 kesalahan kita. Wa rufi'at lahu asra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Setiap kali kita nyopir, naik motor, jaga toko, apapun kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, seketika itu 30 kebaikan menghampiri kita. Allah membaca 10 sholawat, menghapus 10 kesalahan, mengangkat 10 derajat kita. Oh, ada semua. Maka betul-betul bersolawat ini mari kita jadikan satu apa? Satu wirid. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maka di bulan November kalau nggak salah nggih, saya di wisuda saya di Sunan Kalijaga Jogja itu, ketika setiap profesor ini membacakan pantun puisi, ada satu profesor
malah ngajak ayo kita sekarang bersolawat gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu satu gedung itu Pak membaca itu, dan itu jauh lebih menenteramkan hati kita dibanding apa acara-acara yang lain itu. Maka semua ini penting bahwa kita menghadirkan selawat, bahwa dengan kita beragama ini hati kita bisa senang, hati kita bisa teduh, hati kita bisa, nah ini penting. Maka salah satu yang ingin saya tanyakan, siapa di antara kita yang hadir hari ini ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi? Jangan-jangan itu sebagai otak kita, teori kita, tapi dalam hati kita belum tumbuh. Siapa di antara kita yang hari ini kangen ketemu Kanjeng Nabi? Kangen. Dan itu bisa nggak? Bisa Pak. Karena apa? Man ro'ani fil manam faqat ro'ani. Barang siapa yang melihatku di tidurnya, sungguh dia melihatku. Karena apa? Setan ini tidak bisa menjumpai kita ngaku-ngaku aku Muhammad loh. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau jenengan mimpi ketemu saya di tidur, sangat bisa. Entah itu karena bayangan otak atau karena setan yang mempengaruhi. Tapi kalau menyerupai Nabi, tidak bisa. Itu betul-betul perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengajak coba sesekali kita ini sebelum tidur, ya Allah malam hari ini hamba ingin ketemu dengan Kanjeng Nabi gitu. Coba gitu aja Pak. Itu aja sudah menunjukkan kalau hati kita ada keinginan, ada kecintaan, ada apa? Kerinduan. Nah kalau tidak, karena ini saya yakin jenengan ini mayoritas bukan dari saudara-saudara kita pecinta selawatan itu, maka hal ini kadang terlupakan. Maka ini saya ingin ingatkan ulang bahwa perjumpaan dengan Nabi ini satu kenyataan yang bisa kita dapatkan, itu menunjukkan kerinduan kita, kecintaan kita, bahwa kita kangen. Dan ini penting menghidupkan ini sebagai bagian dari pengalaman keimanan kita, bisa berjumpa dengan beliau. Dan berapa banyak orang yang hari ini Bapak semua, ibu-ibu semua, hari ini orang yang hidup dan Allah hadiahkan perjumpaan dengan Nabi. Allah hadiahkan di dalam hidupnya itu perjumpaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap saya mengajak jenengan dengan wiridnya seberapapun di antara kita umat Islam hari ini. Dulu pernah saya sampaikan deh, Syekh Ali Jabari ini sempat menangis ketika di malam dia menceritakan fadilah bersolawat ini. Ditanya, Syekh, apakah boleh saya membaca setiap malam Jumat 10.000 kali solawat itu? Beliau nangis. Kenapa? Karena selama hidup beliau belum pernah itu. Ada orang yang tidak terkenal namanya, tidak disebutkan di dalam rapat-rapat, orang ini malah mampu membaca seperti itu. Maka Usman, salah satu wirid yang kita lakukan itu, moga ditarget satu orang bisa 100, bisa 1000, sekuat yang bisa kita lakukan itu baik. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat ini saya kira sering kita dengar, bahwa katakanlah dengan keutamaan dan rahmatnya oleh Allah ini, hendaklah kita yang hari ini mengaku beriman ini senang. Kita harus senang dengan Islam ini. Karena sebagian orang yang hidupnya Allah beri cobaan dengan banyaknya kemuliaan, ketenaran, merasa bahwa dengan dia berislam dia tidak leluasa, ngene ra oleh gitu. Dia merasa sempit. Lalu dia malah mencoba untuk mengajak orang lain supaya juga pindah keyakinan, karena dengan di agama yang ini kamu ngene oleh gitu loh. Padahal Allah berfirman, hendaklah dengan iman dalam hati kita dan segenap keutamaannya ini kita harus memiliki rasa bahagia. Maka bahwa semua dengan beragama ini kita harus meyakinkan dengan agama ini kita ini menikmati hidup gitu loh. Bahwa jangan seolah-olah karena Islam ini kita harus sengsara di dunia. Kita harus betul-betul sedih, kita harus makan apa adanya, itu enggak.
Karena dulu Nabi sering mengingatkan kepada sahabat yang ketika melihat amal Nabi, mereka mengatakan, sekarang ini saya sudah kalau malam nggak akan tidur. Sering kan kita mendengar hadis ini, saya akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Dia seolah-olah Islam ini harus seperti itu loh, berat gitu loh. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, loh saya ini ya nikah, saya juga kalau malam tidur tapi juga tahajud, saya juga puasa aja besok juga tidak. Ini sesuatu yang para sahabat itu membayangkan Islam itu harus seperti itu, padahal Nabi menyatakan enggak, semuanya harus porsinya diberikan. Dan para kiai-kiai kita, semua ulama-ulama kita, guru-guru kita ini sebagian memberikan alamat tanda, alamatus sa'adah arba'ah, bahwa tanda-tanda orang itu senang, orang itu bisa menikmati agama ini ada 4. Yang pertama adalah dzikrul dzunub al-madiyah, dia mampu mengingat kesalahan masa lalunya. Karena kalau tidak seperti ini orang malah sok suci, dan ini bahaya. Dan ini bahaya Pak. Kita harus mensucikan diri kita sebaik mungkin, tetapi kita tidak boleh mencapai tingkatan bahwa kita menganggap orang lain ini, wah kok orang kok kayak gitu ya, gelem nang masjid kok cek koyong ini ya. Perasaan ini harus kita hindarkan. Kenapa? Karena dulu kita melakukan hal yang sama, Berikutnya, dengan mengingat ini kita memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah dengan istighfar kita, dan ini penting Bapak semua, dan ini sangat penting sekali. Dan berikutnya, alamatus saqawah, tanda orang itu sengsara, itu kebalikannya mesti. Nisyanu dzunub al-madiyah, melupakan kesalahan dia masa lalu, yang membuat dia merasa apa? Nggak perlu ngaji, nggak perlu gini nih. Karena merasa apa? Bahwa di dalam dirinya tidak ada kesalahan, dan ini juga bahaya. Dan itu malah menjadi salah satu tanda orang ini pada dasarnya dia mengalami kesempitan hati. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua, tanda orang itu mampu bahagia itu nisyanul al-hasanat, mampu melupakan kebaikan yang dilakukan. Nah, ini penting. Maka salah satu cerita yang diangkat Ustadz Khalid itu, ada seorang ulama, bahkan gurunya para ulama, namanya Abdullah bin Mubarak. Dan saya kira cerita ini masyhur sekali, terkenal sekali. Mubarak ini, bapaknya si Abdullah ini dulu seorang pemuda penjaga kebun. Konon kebunnya kebun delima konon. Kemudian setiap kali tuannya bilang, le ambil ki bah delima sing super ya, nggih Pak, diambil ki, dimakan ndak enak, diambil ki, sampai 3 kali. Loh kamu nggak bisa toh bedake mana super mana yang nggak super itu. Loh Pak, jenengan itu minta saya jaga loh, bukan minta saya makan loh. Selama saya jaga ini saya nggak pernah makan. Tuannya heran sekali, bagaimana ada anak muda lagi kemaruk seneng-senengi makan, ngelihat tanaman yang sebegitu banyak, delima yang merah-merah. Kalau kita tahu nggak, yang jenengan sudah hadir ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di jalan-jalan orang jual namanya delima Arab kayak ngapa itu, dibuka gede-gede nih, sak semongko kecil gitu loh, gede-gede banget itu, kalau dibukaan mekrok meneng-nyeneng gitu loh. Si ini nggak pernah makan. Akhirnya singkat cerita, beliau punya putri, akhirnya dah, mau nggak kamu nikah dengan putri saya nih? Ya mau Pak. Nah akhirnya pernikahan pemuda soleh dengan anak juragan ini melahirkan seorang anak bernama Abdullah bin Mubarak. Ini menjadi ulama di zamannya di Irak itu. Akhirnya beliau suatu saat bahwa semua umroh. Di tengah umroh ini Imam Masjidil Haram mengatakan as-sholatul jami'ah, kita akan mengadakan sholat istisqa, betul-betul Arab kering ini gitu. Setelah selesai bahwa semua apa yang Abdullah bin Mubarak ini lihat, bahwa siang itu masih terik panas sekali, tidak ada tanda-tanda turun hujan. Tetapi di sisi Ka'bah, di sisi yang lain itu beliau melihat ada orang berkulit hitam sholat
takbirnya, rukuknya, sujudnya, sampai salamnya, beliau melihat alangkah indahnya orang mampu sholat seperti itu. Jadi Pak Semua, kemampuan kita untuk sholat khusyuk ini pada dasarnya mampu ditangkap oleh orang nggak sholatnya gitu itu. Dan setelah selesai sholat ini, beliau mengatakan, as'aluka rabbi an tunazzila alaihi matar. Ya Allah, hamba minta engkau supaya menurunkan untuk mereka hujan. Seketika itu Abdullah bin Mubarak ini cerita bahwasanya beliau melihat bagaimana awan itu berkumpul lalu turun hujan deras sekali, dan orang-orang yang ikut sholat istisqa mengatakan alhamdulillah doa kita terijabahi. Tetapi Abdullah dalam Mubarak ini berkata dalam hati, bukan doa kami yang diterima, tetapi doa orang berkulit hitam yang sholat tadi. Akhirnya diikutilah si orang kulit hitam ini masuk ke dalam rumah dan ditanya, ternyata beliau seorang budak. Gimana budakmu? Kata beliau, ini budak luar biasa. Pagi sampai sore semua pekerjaan selesai. Dan kalau malam waktunya untuk Allah, untuk Rabbnya tidak berulangi. Beliau wirid, zikir, baca Quran gitu. Kan kalau kita semua, bagaimana banyak kita melihat ada kita punya pekerja, kita jenggoten, kata cingklang, kerjane igle-igle, ngawale ra semangat, wah ngantuk tadi malam apa? Wiritan kesuwen iki lah. Banyak orang apa? Dia melakukan pekerjaan tidak maksimal gara-gara merasa malamnya beribadah, atau nggak bisa qiyamul lail dengan alasan siangnya kerja full. Tapi budak ini luar biasa, siangnya kerjanya bagus, malamnya waktu untuk Tuhannya tidak tergantikan. Maka kata Abdullah bin Mubarak, tak beli ini. Oh nggak mungkin, budak saya ini tak jual gitu, budak spesial nggak mungkin tak jual. Lalu beliau mengatakan, saya Abdullah bin Mubarak. Ketika itu hampir semua orang Arab tahu ulamanya ulama dari Irak bernama Abdullah bin Mubarak, tetapi mereka tidak mampu melihat keterbatasan media ketika itu. Dengar namanya tapi nggak tahu. Karena engkau Abdullah bin Mubarak tak jual. Bahwa singkat cerita, di tengah jalan si budak bertanya, mau kemana kita wahai Tuhan? Ketika itu beliau mengatakan, saya bukan tuanmu. Loh kok bisa jenengan membeli saya budak, malah jenengan mengatakan saya adalah tuan gitu. Karena tadi saya melihatmu, engkau sholat, engkau meminta kepada Allah hujan turun, dan ketika itu Allah mengabulkan, dan saya yakin itu bukan doa kami tapi doa engkau. Lalu beliau mengatakan, kalau itu izinkan saya sholat dulu Pak. Beliau sholat 2 rakaat dengan kualitas yang sama, dan setelah salam beliau berdoa Rabbil Al'an, ya Allah sekarang ya Allah gitu. Dan ketika itu beliau meninggal dunia. Bapak dan Ibu semua, Abdullah bin Mubarak ini cerita kepada sahabatnya Fudail bin Iyad dengan mengatakan, kata Syekh Khalid ya, seolah-olah budak ini mengatakan berdoa, ya Allah kalau hujan tadi turun karena sholatku, karena doaku, dan ini diketahui orang dan membuat saya riak, matikan hamba ya Allah. Tapi kalau tidak, maka biarkan hamba hidup. Dan ketika beliau mengatakan sekarang ya Allah, akhirnya Allah ambil nyawanya. Bapak dan Ibu semua, bagaimana orang dengan segenap kebaikannya ini mampu melakukan hal seperti itu, melupakan sesuatu bahwasanya itu bukan ini, betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Kenapa? Bagaimana kalau itu kita, Pak? Alangkah kita ini luar biasa sekali itu. Melakukan banyak kebaikan, lalu apa? Semua atas kebaikan ini kita dikenal itu. Dikenal itu, kita akan semakin bangga gitu, semakin senang. Jangankan kita, kalau anak kita seperti itu, saudara kita seperti itu, kan kita senang. Sok malah kita jadikan apa? Tameng gitu loh. Saya punya saudara nih, saya ini saudaranya Pak Sigit. Kalau di jalan ketemu polisi ditangkap itu, gimana ini diselesaikan baik-baik atau om saya yang bicara itu? Kan orang kan bisa itu Pak, memanfaatkan gitu kan gitu. Dan berapa banyak tipe kita seperti itu. Angger neng kelurahan tahu bahwasanya kita orang penting terus difasilitasi dengan yang baik, itu kita senang. Justru yang seperti ini tidak menjadi budaya para alim kita. Para alim kita tidak menjadi budaya. Dulu Imam Masjid Al-Falah pernah ngisi Pak,
Pernah ingat Pak cerita orang yang jual tin itu? Saya ingat betul beliau mengatakan bagaimana seorang ulama lalu karena nggak bawa uang supaya diberikan dulu dengan tukar sendal atau apa dulu itu, lalu penjual tadi nggak mengalah, gimana toh Pak, niat beli yang bawa uang Pak, tapi setelah diberitahu, kamu tahu nggak siapa itu ulamanya kita itu, dia pergi ngejar-ngejar Pak, ini delimanya buahnya Pak, dibeli bawa aja nggak usah dia. Kata beliau, buah tinnya Pak, la nabi udina bitini, kita ini nggak menjual agama untuk buah tin ini gitu. Satu perkataan yang terkenal gitu, bahwasanya jangan karena fasilitas ketenaran ini, keagamaan ini kita memanfaatkan untuk diri kita dengan apa? Keuntungan yang luar biasa. Pengennya kalau ngurus KTP, nelpon kelurahan tok langsung dibuatnya diantar gitu. Gara-gara apa? Kita ini gurunya dianur gitu. Itu malah dulu para alim soleh kita ini menghindari hal seperti ini Pak. Ya coba kalau jenengan, ya Pak, seneng tuh kalau sudah begitu. Halo Pak, kok dadakan keteng mriki jenengan nelpon wae kula anterke. Putur-puturin mawon itu kan gitu Pak, gitu. Dibetul-betul memanfaatkan gitu loh. Memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini, dan ini yang tidak dilakukan oleh para alim kita. Maka berapa banyak sakit hati kita ini karena kita mengingat kebaikan kita Pak. Saat Pendi ini coba kalau sampai beliau enggak dikenang dan beliau bisa, itu bagus sekali itu, bagus sekali. Beliau yang ngumpul ke woro-woro, ngumpul ke dana, ngumpul ke supaya orang berkabet, beliau sendiri juga infak. Lalu suatu saat ketika di sini kumpulan yang umum, yang lain disebut nama beliau enggak disebut, itu beliau sampai tingkatan enggak sakit hati bahkan senang. Wah, tingkatan wali ini Pak Pendi ini luar biasa. Dan itu yang dulu mereka lakukan. Dan inilah yang menjadi cermin bagi kita, bagaimana seorang budak kulit hitam yang tidak terkenal di Mekah dan orang tidak menganggapnya, lalu seorang ulama melihat ada sisi kebaikan, sisi hal yang tidak dimiliki oleh beliau, lalu ketika berdoa Allah mengijabahi orang seperti ini. Ketika kebaikannya dia diketahui orang, beliau betul-betul khawatir terhadap iman dia. Bapak semua, bagaimana seberapa banyak amal kita ini kita hapus pahalanya dengan kita bercerita, kita banggakan gitu. Piralik nek Ramadan hatam pemirong, wah 3 wis anu abot tok tat. Ya bagus lah. Aku ini 15 khataman ini marem Ramadan itu. Ini kan bagaimana kalau hal seperti itu kita bawa karena kebanggaan atau karena kita ingin dikenang, kita ingin dianggap hebat itu. Alangkah hilangnya hal-hal seperti itu di dalam ibadah kita. Maka mengingat ini meninggalkan semua, mencoba melupakan apa yang telah kita lakukan, ini penting sekali bagi kita untuk menjaga iman kita saja, menjaga iman kita. Dan kebalikannya, tanda-tanda orang yang nanti akan berat hati mesti apa? Dzikrul hasanat, mengingat kebaikan yang telah lakukan. Cileke lho, Indra tak sekolah ke, opo kelakon sekolah. Biasanya kan kita sering gitu tuh. Kalau bantu orang, besok saiki sukses, ketemu lho, nyapa wae ora itu. Kenapa kita sakit hati Pak? Karena merasa kita pernah berbuat baik. Ini bagi kita nggih, kalau kita orang yang diperbaiki oleh orang lain, ya kita harus mengingat kebaikan orang. Ini bagi kita yang melakukan kebaikan, sedapat mungkin kita melupakannya. Tapi kalau kita dibaiki oleh orang lain, ya kita harus mengingat-ingat kebaikan itu. Ini jangan kita pakai untuk kita kalau diperlakukan baik orang lain. Ini yang saya khawatir jenengan apa? Ketika ada orang lain sakit hati karena dulu pernah mengingat, loh, wi tondo-tondo jenengan ini mesti wong susah, ngiling-ngiling baikil, Bu. Ini nggak boleh gitu. Untuk kita nyerang orang dengan itu. Kenapa? Karena Nabi menegaskan la yazkurullaha man la yazkurunas. Ini jelas ini hadis yang sering kita dengar, bahwasanya seseorang tidak mungkin mencapai target, mencapai tingkatan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Ini kan jelas hadisnya itu. Berarti kalau kebaikan orang kepada kita, kita harus berusaha mengingatnya dan membalasnya lebih baik. Itu nyata di dalam apa ini?
di dalam konsep kita. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan sebaliknya, kalau orang lain berbuat baik pada kita, harus kita ingat. Kalau mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kita sulit, berat, gengsi, apalagi berterima kasih kepada zat yang nggak nampak, Pak. Itu teorinya seperti itu. Kalau yang di depan mata saja orang berbuat baik kepada kita, kita berat mengucapkan, apalagi kepada yang tidak nampak. Ini jelas. Maka yang berikutnya Bapak semua, ini yang kita ingatkan. Yang ketiga, bahwasanya kita mampu senang, mampu bahagia dengan keagamaan ini ketika an-nadru ila man huwa fauqahu fiddin. Kita harus menatap orang yang ada di atas kita dalam masalah agama. Ini jelas, ini saya kira ini. Berarti kalau jenengan sekarang sudah ngajinya sudah merasa lancar, tapi harus dengan Pak Imam kita ini jenengan harus, wah kok pengen ya duwe swara kaya ngono ya, tajwide kaya ngono ku ya. Harus itu. Allah saya sementing wis iso ngaji. Ini salah. Dalam hal seperti ini kita mengatakan diri kita salah. Bahwa semua saya ini pengajar ya. Kemarin ini bukan bukan iklan nggih, tapi kalau jenengan tertarik alhamdulillah. Di STIM ini Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, salah satu beasiswa yang kita tawarkan itu wis bayare murah, kalau bisa 30 juz uji itu gratis 50% sampai selesai. Jadi SPP kita itu Pak per 6 bulan cuma 1.800.000. Murah betul Pak. Kuliah loh S1. Dan legal. Kelas kita itu ber-AC kayak gini Pak. Berarti orang terus kelas panas renek apa enggak, kelas kita ber-AC 1.800.000. Itu kalau bisa disimak 30 juz bayarnya tinggal 900. Nah ini mumpung di rekam Mas Jumbati ini, nanti siapa tahu ada yang tertarik. Kemarin kita itu nguji Pak, saya yang nguji seorang akhwat perempuan yang dia mau mengambil ngambil beasiswa ini. Berarti cuma bayar setengahnya itu. 30 juz kita uji dari ba'da duhur sampai jam 5. Karena setiap 1 juz cuma seperempatnya. Kita potong-potong, kita pilih itu. Jangan ajib enggak Pak? Saya bilang gini. Juz 18 ya Mbak ya. Sekarang kita masuk juz 18. Seperempat terakhir langsung connect Pak. Apa enggak jenengan pengen Pak? Ayatnya itu langsung connect, bacaannya ini dan seperempat berikutnya lancar tanpa salah. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah saya pengen lagi kayak gini. Saya seperti ini Pak, meskipun kayak gini ya, saya itu pernah itu loh. Pas saya ngambil S2 saya itu tinggal di Kota Barat, di SD Muhammadiyah program khusus, sampingnya ada gedung lantai 4 yang Pak Ali Marpuji. Di lantai 4-nya itu dijadikan pondok tahfidz. Dan saya pernah di situ. Jadi sambil ngambil S2, di situ ngekosnya nggak bayar, ambil tahfidz itu. Nggak selesai saya, 2 tahun itu ya namanya saya ya, memang nggak selesai. Ketika melihat akhwat tadi saya, ya Allah saya pengen gitu loh, tumbuh lagi keinginan saya. Dan memang harusnya normalnya iman kita kayak gini Pak. Dalam hal kebaikan agama ini kita harus punya apa? Kepinginan pada sesuatu yang jauh begitu. Juz 25 seperempat kedua lancar Pak, langsung gitu connect. Masya Allah, saya betul-betul heran sekali ada seperti ini tuh. Kalau di TV pernah kita lihat, tapi orang di depan saya betul-betul ada, dan dia bukan kalau pagi ngajar itu, kalau siang dia kuliah. Itu ada orang seperti ini, dan akhirnya ya kita loloskan itu. Saya mengatakan kepada pimpinan yang lain, yang seperti ini kita gratiskan saja, kita nggak rugi itu. Gratis kok cah-cah yang ini gratis saja kita nggak rugi, apalagi sekedar memberi 50%. Maka semua hal-hal yang seperti ini mari kita jadikan satu semangat.
semangat. Ada orang baik, sholatnya baik, puasanya baik, kita lihat dia sekedar marbot tapi sudah apa? Sudah melakukan puasa Daud puluhan tahun. Kita ketemu orang-orang seperti ini, kita ketemu. Maka nadru ilaman huwa fauqahu fiddin, ini tanda apa? Kita ini akan bahagia. Dan saya senang sekali betul-betul melihat ada kondisi-kondisi seperti ini. Nah kalau kita Pak, coba jenengan itu Al-Fatihah ayat keempat luput Islam. Saya nggak merendahkan jenengan ya, luput. Ayo kudu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Diurut guys. Ini seperempat terakhir juz 18 set gitu, langsung gitu. Nah, salah gitu. Dan kebalikannya Pak, an-nadru ila man huwa fauqahu fid dunya, ini tanda as-saqawah. Karena apa? Kalau masalah agama kita harus mengambilnya, sementara an-nadru ila man huwa dunahu fid dunya, kita harus melihat dalam hal dunia orang yang jauh di bawah kita, mesti kita bahagia. Kalau dalam dunia kita melihat orang di bawah kita, mesti kita bahagia. Kalau di sini hampir nggak ada nggih Pak, orang ngontrak gitu nggih. Saya lihat wajah jenengan wajah nggak pengontrak loh. Saya dulu di Solo itu ngontrak itu sampai 5 kali Pak. Pindah nggon itu. Dan pindah desa itu. Ini yang ke-6 alhamdulillah sudah tidak. Ngontrak, betul-betul kontraktor itu. Dan kalau saya ngelihat ketika ngaji seperti ini, wajah-wajah kontraktor tuh banyak banget. Betul-betul wah, mesti cah ngontrak itu dari banyak. Angger bajune biasa, jenggotnya katok cingkrang itu sok malah ngontrak Pak. Sok malah ngontrak. Numpake grand, depane ibuke, anak kanan kiri gendong ini, depan kasih kursi. Ini ya itu saya lihat. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia jauh, kita akan bahagia, mesti bahagia, mesti. Bagaimana ada orang yang hari ini tidak bisa ngontrak? Bagaimana orang dan mesti bahagia, mesti bahagia. Maka semua ini penting bagi kita. Dalam masalah agama kita harus mencerminkan orang yang jauh di atas kita, sementara dalam masalah dunia kita harus menjadikan orang-orang di bawah kita sebagai cermin. Itu tanda kita akan bahagia. Begitu juga sebaliknya, an-nadru ila man huwa fauqahu fid dunya, melihat orang yang di atas kita sebagai cerminan dalam dunia, mesti kita akan sakowah tadi, tingkatannya enggak bahagia. Berarti 4 tadi mesti berkebalikan Pak, mesti kebalikan. Sementara an-nadru ila man huwa dunahu fiddin, melihat orang di bawah kita dalam masalah agama sebagai cerminan keagamaan kita, mesti kita ndak punya semangat itu. Wis apik to lek aku gelem salat meskipun ra nang masjid, kalau wong-wonge lho salate ora. Nah itu. Kalau pola seperti itu mesti kita nggak pernah mendapatkan apa? Nikmatnya sholat, nikmatnya wirid, nikmatnya dzikir, nikmatnya semuanya. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang menjadi cerminan di dalam kehidupan. Maka 4 alamat tadi, tanda-tanda tadi harus menjadi perhatian kita. Dan saya yakin tanda bahagia ini tidak cuma 4 ini. Cuma di dalam ini kita mengangkat pendapat yang mengangkat 4 tanda kebahagiaan. Begitu juga berkebalikan, mesti dia berbarengan dengan 4 tanda keburukan kalau kita melakukan yang sebaliknya. Maka hal-hal seperti ini monggo kita jadikan salah satu tanda-tanda di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih bersemangat, supaya kita dengan agama ini merasa senang, bahwa dengan ibu-ibu berjilbab ini harus merasa lebih nyaman, bahwa dengan bapak-bapak dengan kondisi kita beragama ini harus merasa lebih santai dan menyenangkan, bahwa dengan di kondisi lingkungan seperti ini kita senang. Apalagi kalau nanti pada masa di mana kita sudah tidak ada. Saya yakin di antara kenangan kita hari Ahad ini, bahwa di pagi hari ini ketika kita meninggal dunia, justru suasana seperti ini ketika Allah bukakan semua amal kita,
kita akan merasa ya Allah, alhamdulillah di antara 24 jam itu di pagi hari itu saya pernah pada satu kondisi taklim. Ya Allah, alhamdulillah di setengah semua kegiatan hari Ahad tanggal itu, saya lupa ini tanggal berapa nggih? 9 nggih. 8 atau 9 nggih? 9 nggih. Di tanggal 9 itu saya masih pada kondisi orang-orang yang baik seperti ini. Dan seperti ini kalau berulang-ulang akan menjadikan kita bahagia. Di dunia saja kita senang, apalagi nanti kita berada pada satu kondisi di mana semua keadaan kita tidak akan berulang. Dan ini penting sekali bagi kita. Maka Bapak dan Ibu semua, 4 tanda tadi menjadikan salah satu pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus berusaha sebaik yang bisa kita lakukan dalam masalah agama ini. Kita berkumpul dengan orang baik, dengan cita-cita baik, dengan kondisi yang baik. Saya kira ini menjadi salah satu hal penyemangat kita. Demikian saya kira. Ini sarapannya sudah siap belum? Sudah nggih? Kalau sudah kita cukupkan, kalau belum siap ya tetap kita lanjutkan tambah materi jenenge pengajian nggih. Tapi kalau sudah siap, mari kita cukupkan. Setelah ini kita betul-betul lebih ceria lagi. Ahad ceria ini tidak hanya ketika kita di sini, tapi kita akan lebih ceria lagi di belakang sana. Kalau pengajian di Solo, Pak, kalau saya seperti ini, saya minta buat saya ditokke sik gitu loh. Gitu. Teh panas di kondisi ber-AC dengan duduk sambil senden minum teh panas, atasnya ada gedang goreng panas, itu luar biasa nikmat ya itu nikmat luar biasa itu. Yang bayangnya kaya ngono ya apa ngaji ini. Tapi ya ini harus kita semangati bahwasanya dengan ngaji seperti ini batasan kebahagiaan itu bertambah, tidak apa berkurang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.